Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, habis dengar Romo Syafi'i, Buya Syafi'i, rasa yang saya mau omongin jadi receh ini. Iya benar kan, kalau saya ngomongin dunia mulu. Ya habis orang pada puyeng dunia, dan saya anterin namanya punya dunia. Cuman rasanya kok jadi receh. Bener. Bingung saya ngomongnya jadi. Habib Hasan guru saya, Habib Ali, kakak saya, Habib Fahiran, dan tuan rumah kita yang luar biasa, Profesor Dr. Raji Umana. Ya saya bilang gue udah dokter nyusul, ya sekolah lagi terus belajar. Karena saya suka iseng sama dia ini. Tapi isengnya suka jadi mulu. Insya Allah bentar lagi dokter. Ya bukan buat apa-apa, nunjukin nama anak cucu mantu sekolah terus belajar. Iya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang saya nikmati dari tadi bacaan khataman Qurannya, doanya, tepokannya. Ya masih ingat sih kemarin itu. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi'a syani wa darani, afadaliyati wa alami, Allah lahu hayrul juhudi doang nyamuk. Iya. Dulu mesti bawa dia. Cakep benar. Asli saya bingung. Maka kan saya minta, kebetulan didengar nih berarti sama guru-guru saya, Habib Ali, Habib Hasan. Habib Hasan nih saya belum lahir udah di Mekah. Saya belum lahir dia udah belajar langsung di tempat turunnya wahyu. Dan lama banget sekolahnya di Mekah. Terus nggak pulang ke Riyadh. Yang berkah gitu. Dan beliau cucuk dari yang diambil ilmunya oleh Ustaz Umana. Aqaidud Diniyah. Dan kanan kiri ke atasnya itu jagoan semua. Kita tungguin sampai beliau baca doa antar di ujungnya. Nah sekalian Habib Ali, Habib Hasan Ade gitu, Ustaz Ade. Gak tahu nih yang saya omongin asli, yang saya omongin ini terasa recehannya ketika dengerin tadi apa yang disampaikan sama Romo Syafi'i. Karena kita udah nggak ada dia, maksudnya ada Allah. Ya kalau saya masih ada gitu. Cuman kan hubungan saya sama Allah ini kan emang hubungan kita sama Allah ini kan indah ya. Emang hubungan yang dibuka seluas-luasnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ntar di mana ini benang merahnya? Nah, kita serahkan sama Habib deh. Kalau saya sih cerita aja gitu. Cerita aja gitu. Kita suka kurang kagum sama Allah, emang kita ini nggak pernah ngejajal juga gitu. Makanya tasbih kita biasa aja, Allahu Akbar kita biasa aja. Nah, hubungan personal gitu ya, between me and him ini, baini wa bainahu ini yang saya menolak dibilang Ustadz dunia. Jujur saya bilang, enggak, lu salah. Gue sih ngasih tau kuasa Allah kok. Kalau lu bilang gue Ustadz dunia, ya nggak tahu ya. Sekarang siapa yang dunia? Lu lapar, ada duit 20.000, lu ingetnya duit. Ya kapan lu bertasbih mau? Kan gue mau ngajarin bener. Tuh duit lu sedekahin aja, supaya lu punya nanti restoran. Jadi jangan apa-apa beli. Satu. Yang kedua, gara-gara lu sedekahin, lu jadi gak punya duit. Nah begitu lu gak punya duit, lu minta sama Allah. Bener gak duit itu gak ada, nasi goreng gak datang, lu jajan. Nah saya minta Habib ntar
benerin nih cara mikir saya kalau emang ini juga masih wilayah recehan. Asli saya tuh dengerin Romo Syafi'i tadi tuh rada mikir juga gitu, jangan gue salah. Tapi hubungannya begitu Habib Hasan, hubungannya tuh kayak gitu. Apa iya ya gue ngajarin minta kepada jamaah ini, ya kepada Allah maksudnya gitu ya, maksudnya ngajarin jamaah supaya minta, apa ini perkara receh? Sedangkan Nabi Sulaiman aja justru dengan ilmunya itu dia mintanya yang nabrak betul kuasa Allah. Pemilihan Wahab itu kalau nggak berilmu, nggak mungkin Nabi Sulaiman itu pakai Wahab, nggak mungkin. Pakainya Rozak, pakainya Qadir. Tapi kan yang dipakai Wahab. Ketika dia kemudian minta sama Allah kerajaan yang nggak ada lagi orang punya, ujungnya innaka antal Wahab. Kenapa? Kalau Wahab nggak ada resiko, oh namanya juga pemberian. Nah nyatanya Nabi Sulaiman juga masih minta, tapi mintanya ini dia basisnya ilmu karena dia tahu Allah Maha Kuasa. Jadi izinin saya cerita, kita ini suka nggak, Masya Allah, Subhanallah, nggak begitu. Karena lapar punya duit 20.000, dia langsung nyari tukang nasi goreng. Kalau saya ngajarin sama diri saya, apa juga itu yang 20.000 kasih aja orang, supaya ente kalau mau nasi goreng ke warung ente sendiri, ke restoran ente sendiri, itu satu. Kedua, tadi saya bilang jajal, lu merem dikit, merem bentar, bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang ngasih lapar, Engkau juga yang ngasih duit tadi barusan. Duit tuh boleh saya kasih orang. Suruh tukang nasi goreng nengok ya, nawarin ke saya. Nah kalau dia yang nengok, yang nawarin masih saya yang beli. Amin. Habis begitu kemudian tukang nasi goreng datang orang ke dia, kemudian bilang, Bang ini 100.000, bikinin satu, sisanya siapa kek? Nah tukang nasi goreng celinguk, siapa? Abang mau? Sehingga kemudian kita ngomong Allahu Akbar gitu. Nah kita tuh belum, nggak begitu tuh kalau doa tuh nggak Allahu Akbar gitu loh. Apalagi ntar pas hasil nggak ada, karena kita nggak pernah nabrak kuasa Allah gitu. Doanya biasa aja. Kalau bisa nanya anak saya atu-atu biar pada lebaran kan biasa aja. Ya bagaimana lu lebaran bakal Allahu Akbar? Bagaimana lu pada lebaran nanti pada bertasbih? Subhanallah, Allah, nggak ada yang biasa aja. Doanya lebaran anak atu-atu. Kayaknya nggak usah doa juga begitu kali. Kenapa sih nggak ngomong ya Allah, lebaran kali ini 40.000 nih anak yatim saya santunin. Begitu tembus 4.000 pertama, 400 pertama, 40 pertama, kan jadi beda. Terus kita jadi ngeliat nih tahun-tahun kemarin kita jatuh terus nih kupon zakat. Tahun ini mah kita geli dikit kalau datang. Nangis itu kalau dapat tuh nangis. Ya lah gue masih dibagi aja. Nah besok-besok kalau dibagi beginian lagi lu kasih yang lain ya. Kita tiru aja mana itu apa aja doa. Tiru dia. Terus kita mintanya bagaimana? Jangan mintanya satu dah, anak yatim saya biayain. Kalau tembus pun enggak subhanallah juga gitu. Bisa satu sih. Tapi kalau begitu kita minta 1.000 tuh cer gitu, 1.000 tuh. Tapi emang tadi saya nyimak perkara innallaha ashtara minal mu'minin. Wih, itu saya lagi nyari kalimat nih, jangan gua salah. Iya, gitu. Makanya saya izinin cerita aja, ntar dibenerin sama Habib. Habib lain, dua Habib kita. Ada tukang nasi uduk, asli nih cerita. Tukang nasi uduk, asli nih cerita, orang Jembatan 5. Nggak, bukan orang jauh. Tadi Habib ngomong kerukut, saya jadi ingat ini. Di TV ini saudara sama saya, tapi dia dengar saya di TV. Saya bilang lu jajal kuasa Allah.
Sering kan dengar kodir kan. Allah maha kuasa. Tapi doa kita kan pendek. Ya Allah, anak saya jangan sampai kuliah. Kan pendek. Kalau emang nanti anak kita kuliah, paling sehari alhamdulillahnya, Masya Allah, anak saya fokus ya Allah makanya. Tapi coba doain anak ente pada jadi punya kampus sendiri. Panjang tuh alhamdulillah. Panjang alhamdulillah beneran dah. Nih ngomong begini nih jangan sampai nggak demen. Bener jangan sampai nggak demen. Karena jadi bus gitu, jadi ternaik. Nah tinggal kita pikirin bahwa apakah permintaan itu buat kita? Gitu kan ya? Apa buat orang? Atau emang buat najemin kita punya tauhid sehingga kita berterima kasihnya sama Allah luar biasa. Jadi ini tukang nasi uduk denger nih ceramah model kayak gini di TV. Padahal dia saudara, ibunya dia tukang masak di rumah. Izin Allah Subhanahu wa taala dari zaman nenek saya itu. Tapi didengerin nih di TV. Kalau minta jajan yang nggak mungkin gitu, Beb. Kalau minta jajan yang kayaknya mustahil gitu. Ini orang tukang nasi uduk. Tukang nasi uduknya level jalan 4. Bukan jalan 3, jalan 2. Kan jalan besar nih. Ada orang dagang pinggirnya. Enggak. Belakangnya juga enggak. Belakangnya juga enggak. Belakangnya lagi. Jadi kira-kira jalan row 4. Terus sambil ketawa nih orang. Kira-kira belasan tahun yang lalu. Ya kan, saya juga di TV kan lama juga ada belasannya gitu. Dia iseng begini ngomongnya. Ya coba dah kita dagang nasi uduk di Amerika. Itu iseng loh doa. Doa itu asli iseng. Bagaimana kalau doanya beneran? Tapi karena tuh ceramah tiap hari, yang tadinya iseng, saya saat itu lagi bicara tentang Sulaiman Spirit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Ikutin saya. Ada orang jatuh. Ayo ikutin. Ada orang jatuh. Omongannya jatuh. Ada orang jatuh. Pikirannya ikut jatuh. Ikut sengkleh. Kalau beli telur tuh satu aja. Ikut deh. Ya dia lagi nggak ada duit. Iya kan? Warung sepi lah, pekerjaan suami hilang lah. Lah, kok belanja jadi ikut turun? Nggak boleh. Kamu tadinya beli telur 5 sekilo. Kelihatan lu susah. Begitu beli telur, kayak biasa kok sekilo. Enggak, satu aja. Diciriin sama orang. Lagi susah ya. Jangan kalau lagi jatuh, lu punya omongan naikin. Cang. Begitu kita datang nih, berapa kilo? Enggak, gua mau nanya warung lu dijual nggak? Enggak, mau nanya warungnya dijual nggak? Nah selama ini kalau doa pendek terus. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa bayar kontrakan buat setahun. Biar nggak pusing. Kenapa sih nggak minta beli? Kenapa juga malah nggak minta perumahan sekalian?
Emang ada urusan? Banyak ibu-ibu yang buka perumahan. Salah satu Ibu Aisyah, dia nggak mampu beli buku saya. Dia duduk di Gramedia zaman dulu. Dia baca. Dari situ kemudian dia naik, senaik-naiknya jadi ratu properti di Tangerang. Ribuan ibu-ibu. Ada. Ini mulut nggak ada batasannya, dikasih mau. Jadi ketika kita jatuh, tiru Nabi Sulaiman. Begitu saya ngomong di TV, yang didengar masih tukang nasi uduk. Apalagi lu lagi nggak jatuh. Lagi nggak jatuh kok jatuh. Gimana sih, malu-maluin aja kalau beli nasi goreng sebungkus. Kan jatuh. Malu lah sama skincare yang mahal. Asal datang ke pecel lele, bayarnya buat sendiri. Jangan dong, kita jadi muslimah yang gagah dong. Yang gagah bener. Kalau bayar tuh, semua berapa ini? Emang. Sedangkan ibu punya niat doang, udah ada yang beresin, udah ada yang ngeduluin beresin. Percaya sama saya, karena Allah nggak mungkin mempermalukan kita. Nggak ada Allah malu-malu kita. Pokoknya yang penting niat aja, ucap aja dulu, terus gak jadi. Kalau ada anak kita lapor, Mama, saya udah gak bisa lagi nyampe. Mau ngapa? Udah belum bayaran, dari lu ntar jadi mantu dia. Itu ngomongnya. Jangan begini, emang kita mau orang susah. Ya jatuh. Jatuh itu mah. Saya mah seneng jadi orang Betawi. Saya lahir jadi orang Betawi, ini seneng. Jadi omongannya emang belagu. Saya kebawa belagunya Betawi sih emang. Sohor gitu. Jadi ya ini ada benernya juga gitu, supaya kita tuh gak kecil jadi hati. Kita diomelin mulu, kapan lu bayar? Kapan lu bayar? Kita orang Betawi suka marah. Ntar gua beli. Beli apaan lo? Nyewa aja lo nggak bayar-bayar. Iya sekarang. Ntar gua beli. Gara-gara ngomong ntar gua beli. Itu benar. Segitu marah, nggak nyebut nama Allah, tidak bertasbih. Bagaimana lagi nyebut? Nah ini tukang nasi uduk, dia iseng dia bilang Jam'an ya, kan dia kenal nama asli saya. Nama asli saya Jam'an. Wazannya fa'lan, Jam'an, emang bener tuh nama ya. Nama saya Jam'an Nur Khotib Mansur. Emang bener tuh dah. Ngumpul sama di saya tuh nama Jam'an ya. Terus dia bilang, Ben, ntar saya jualan nasi uduk di Amerika. Sampai ketawa-ketawa tuh. Kekek tuh. Kekek gitu. Kan emang orang kalau doa yang gede itu rasa mustahil ya. Ini ada orang nih nggak punya susu buat anaknya, buat bayaran sekolah juga kagak ada, buat listrik udah bunyi-bunyi, ya kan? Malamnya dia sholat, terus karena paginya tadi dengerin Yusuf Mansur, doanya digedein. Dia doa berdua sama bininya, dia doa, ya Allah kasih saya sama istri saya 2 miliar. Itu dicolek sama bininya. Woi, gede amat. Gope. Rasanya mustahil gitu ya. Tapi orang kalau iseng terus diterusin, nyampe lu. Saya udah bilang, doa mah kayak gini ya. Sang gitu, dicantolin aja, dijimnya aja, jadi. Sama bedanya kalau kita suburin sama sholawat, sama waqiah. Yang tadi 7 tahun, 7 bulan gitu. Tapi itu malah like a shit kalau kata orang bule sono. Kayak biji aja, lu tumpahin aja, dijentil kayak cabe, teng gitu, jadi. Apalagi kalau tiap hari kita bawa anak kita, lihat ya rumah yang hijau tuh ya, itu ntar rumah lu. Lihat rumah hijau tuh ya, ntar rumah lu. Takdir Allah berubah, catnya jadi biru. Tapi subhanallah lu, waktu berjalan belasan tahun kemudian, ini orang udah pada pindah kemana, kenalan sama perempuan. Jadi mantu. Menjelang kemudian hari pernikahannya dicat hijau. 17 tahun perjalanan doa beliau. Saya pernah dengan izin Allah Jalla Jalaluhu ngeresmiin masjid sama rumah tahfiz yang nilainya 19 miliar rupiah yang dibangun sama orang miskin yang udah mati. Orang miskin yang udah mati bisa bangun rumah 19 miliar, rumah Allah sama rumah dia sama rumah tahfiz. Udah mati pokoknya.
Ustaz jauh mana udah mati orang miskin. Jadi sekian tahun yang lalu, nggak nyampe 2 tahun, nggak nyampe 5 tahun sejak kematian ayahnya ini. Jadi belasan puluhan tahun ayah itu suka ngomong gini, ntar ayah pengen bikin masjid nama ayah. Ntar ayah pengen bikin masjid nama ayah, kamu, ayo ayah mati, nanti kamu jadi orang kaya. Sejalan-jalannya orang mati dalam keadaan miskin. Tapi habis miskin, anaknya 5 jadi juragan kapal semua. Sekali belayar 3 bulan 2 miliar pulang. Sekali belayar pulang 3 miliar. 5 anak nih. Habis matinya tuh bapak jadi. Gila gak? Omongan gak berhenti gara-gara mati itu. Kalau emang Allah bikin aturan ya, lu doa, kamu doa, ustaznya doa, saya doa, kita semua doa. Tapi kalau udah mati selesai ya, niscaya gak ada anak soleh. Kenapa? Keburu mati emaknya. Tapi banyak anak soleh, emaknya udah mati 20 tahun yang lalu, anaknya baru soleh setelah 20 tahun. Karena doanya baru bekerja. Itu antara doa yang digantungin doang, dicantolin doang, sama dirawat. Nah saya cerita, si tukang nasi uduk ini, izin Allah nih, Rabbi firli wahabli mulka. Nah kita ini gak pernah ngetes. Lu minta sama Allah, ya Allah, masih iya saya perempuan kagak pakai cincin ini. Lebaran mah cakep kalau gua pakai cincin. Kan biasa banget cincin bukan sih ngeledek cincin, tapi lu minta toko emas dong. Kalau toko emas rasa kekecilan, naikin sekalian. Orang Betawi itu begitu, kalau emang rasanya nggak nyampe, terus sekalian apa? Tambang emas. Apa iya? Aduh bu, ada nama Ermi, ntar saya suruh. Ada nama Ermi, datang ke pesantren 7 juta dia sedekah, naik motor. Sekarang 15 miliar sedekahnya setahun. Enggak, ini nggak ada urusan sama bodoh, nggak ada urusan sama kita orang kampung, nggak ada urusan sama kita ibu-ibu tukang nasi uduk, tukang gado-gado. Ada urusannya adalah ibu punya Tuhan itu Allah. Cuman pernah ngejajal nggak sih gitu loh, gua suka geger-getar gitu loh. Kalau minta, ya Allah angsuran laki saya ini motor ya udah 3 bulan, ya udah kasih sebulannya dulu lah. Pusing ini, tau gak? Punya tagihan 3 bulan, mintanya sebulan dulu aja. Pelit amat sih ngomong supaya lunas kalian apa? Kita minta ukurannya otak kita gitu loh. Harusnya kan kita minta jangan ukuran otak kita minta ini ukuran kuasa Allah yang tidak terbatas. Saya tutup ya, karena Habib juga harus bicara. Kayaknya enggak seru kalau Habib enggak ngasih ilmu. Itu kan nasi uduk, saya bilang tadi bercanda. Dia merespon. Dia merespon ceramah saya di TV dengan bercanda. Ntar gue jajal, gue minta sama Allah jualan nasi uduk di Amerika. Kan orang wajarnya kan minta pindah ya ke pinggir jalan. Kan namanya tukang nasi uduk row 4, itu nyampe. Nggak usah diapa-apain juga nyampe kan. Tapi dia iseng karena Ustadz Yusuf Mansur kata lagi bicara Sulaiman Spirit, dia doanya diamplongin dia. Dagang nasi uduk di Amerika. Dia nggak pernah kepikiran tahun 2022 melayani Kiai Haji Ma'ruf Amin di Amerika sebagai catering yang dipilih sama kedutaan dan di Amerika. Kelar gak tuh cerita? Dia minta cuman dagang nasi uduk di Amerika kan? Tapi akhirnya dia dagang bukan cuma restoran Indonesia di Amerika, dia punya catering. Kalau Kiai Ma'ruf Amin kunjungan, nih asli ceritanya. Dan bisa nih ada yang nge-live-in kok. Tahun berapa tuh Kiai Ma'ruf Amin pergi ke Amerika, itu catering yang dipilih saudara nih ibu ini. Dengan cara-cara yang ajaib yang dia gak pernah kepikiran. Dan salah satu caranya adalah anak perempuannya dibikin pinter sama Allah. Anak perempuannya dibikin pinter, dipasang, dipali, Ustazah Fahira, Ustazah Umana, Ustazah yang hadir, dibikin pinter. Dan nikah juga sama orang pinter. Kelar S1 UI, beasiswa LPDP ke Amerika. Caranya begitu. Habis beasiswa S2 di Amerika, dia paham Amerika kayak bagaimana, dibawa emaknya. Dagang nasi uduk di sono. Lah emang tukang nasi uduk mau ngapain di sono? Bayar dolar ya.
Ya iya kan, kalau emang dia dasarnya tukang jahit, di mana-mana aja pasti ngejahit. Begitu nih anak bawa emaknya, bawa mertuanya, sampai sono ngapain begitu? Ini namanya dia bisa bikin ini bikin itu ya. Dan orang Amerika kangen namanya buras, lontong, bongkos, ya kan? Kangen sama bihun, pakai sambal kacang. Masih jauh lagi maghrib nih. Maghrib masih jauh deh. Tadi ngomong makanan mulu nih. Kue lapis. Masya Allah. Coba caranya. Dia minta gak supaya anaknya pinter? Dia minta tuh supaya kemudian anaknya dapat beasiswa. Ya saat itu anaknya masih kecil juga. Tapi ya Allah, omongan bercandanya jadi serius. Terus dia ngomong aja ke Allah. Iya, kata Yusuf Mansur, innaka ala kulli syai'in qadir. Iya, kapan dia bilang? Kapan saya ngejajal kekodirannya Allah? Ibu sakit, terus doa, ya Allah sembuhin saya. Biasa apa biasa? Biasa. Tapi coba ibu jajal, ya Allah saya sakit. Yang punya rumah sakit sendiri apa? Nah, saya punya dua. Saya punya dua, punya klinik 7. Orang kaya ini saya. Nah, bagaimana loh Pak? Saya orang kaya nggak kelihatan ini. Iya beneran, bersama ya teman-teman begitu. Lah omongannya apa? Omongan iseng sih. Itu kan gempa bumi di Jogja tahun 2000 berapa itu? 4 tapi 5 tuh. Begitu ke sono bukannya posko. Terus saya bilang sama Jamil, Sani, Tarmiji, kita ngomong anak-anak muda zaman dulu nih, ngumpul. Ya, kalau kata orang Betawi, ilo kan buka posko, buka rumah sakit apa? Dan ibu nggak perlu doa loh, cuman begitu doang. Yang penting ini, amin, al-fatihah, udah jadi tuh. Gara-gara begitu doang, dan jadi punya rumah sakit. Allahumma sholli wa sallim ala Benar. Hah? Makanya saya suka bilang, oh lo nggak kenal Allah. Emang dari kecil kita nggak kenal Allah. Kalau beli gorengan, bang beli bakwan, berapa ya? Atuh. Nggak kelas banget. Saya mah dari dulu diajarin sama ibu saya. Kalau beli bakwan tuh borong. Iya, jadi kalau beli ini banyak, bang beli risol berapa? Semua. Lah, nenek-nenek kita kalau beli, nenek-nenek kita kalau beli durian, emang atuh dia? Sekarung. Kan itu jagoan namanya. Betul nggak? Nah akhirnya belasan tahun kemudian itu tukang nasi uduk bener-bener dagang nasi uduk. Dan bukan cuma dagang nasi uduk, Bib, tapi bener-bener buka catering di Amerika. Nah saya nggak paham nih apa yang saya omongin ini, tauhid apa receh. Tapi saya juga kasihan sama teman-teman yang nggak kenal Allah tuh, kasihan. Dan kita ini sama Allah boleh bercanda yang kalau sama senator tersinggung kali senator. Kalau sama anggota dewan bisa tersinggung kan, tapi Allah nih diajak bercanda nggak tersinggung. Ada temen nih dijatuhin undangan, Dam, Majalengka. Ya, ada yang jatuhin undangan Majalengka. Ini orang susah. Dia puyeng aja, udah puyeng. Gue ngeliat Majalengka puyeng. Lah kan buat bisa pergi ke Majalengka. Ongkos nih gak sederhana loh. Kalau nggak ongkos dia pasti jatuh nyari-nyari tumpangan. Itu lihat Yusuf Mansur sholat duha itu, tentang sholat duha. Apa? Dia bawa tuh surat Majalengka itu di sejadah. Terus saya bilang, doanya yang beda. Ketemu redaksinya yang beda. Apa? Ya Allah yang ngundang ini suruh datang ke rumah saya aja. Ini saya, demi Allah, saya bener-bener minta pencerahannya nih. Dari sudut ini nih, apakah saya ngajarin dunia apa bagaimana nih? Coba ya bayangin ya, ini ada surat undangan datang dari Majalengka. Nah kalau ustazah yang diundang mah pada demen, ya makin sering jalan-jalan, kerudungnya makin banyak. Dari Fahira ya. Gue ketawa tadi ngasih dompet doang. Bisa aja mana nih, orang ada isinya juga. Ibu, di mana-mana kan orang kalau doa tuh ya standarnya ya Allah mudah-mudahan saya nyampe ini bisa pergi, bisa nyenangin. Nah dia ini emang gak punya duit. Temen juga terbatas.
percis ngelihat saya dengan izin Allah. Dia taruh ada tuh undangan, dang gitu. Ya, kemudian doanya saya bilang kan di TV, ini nggak ketemu. Nggak ketemu tuh ya setelah di mana-mana. Saya pernah lu begana begini gitu kan. Nah, dia cerita, Ustadz waktu itu saya ngaminin tausiah antum, anak doanya begini. Ya Allah, bikin mudah aja lah. Suruh yang undang ini datang ke rumah saya. Jadi dia nggak ada yang nyari duit, dia nggak ada yang nyari tumpangan. Pokoknya dia percaya aja yang undang bakalan datang. Dan benar, nggak nyampe seminggu berdiri tuh yang undang depan rumah dia marah-marah. Ngapa lu nggak datang? Gitu. Allahu Akbar. Dia bilang emang gua tahu lu bakal datang gitu deh. Ngapa lu nggak datang? Jahat lu, temen kawin lu nggak datang. Dia ketawa aja, dia ceritain besok Mansur ngajarin lu yang kemari Rasul wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allahumma shalli ala. Ya deh, ya kaitannya sama ilmu. Ya Nabi Sulaiman nggak mungkin nggak berilmu. Dan saya ngamalin tuh habis tahmidnya Nabi Sulaiman dan Daud. Jadi ada ucapan hamdalah. Hamdalahnya orang-orang yang dapat ilmu. Boleh dicatat tuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ayo ikutin. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu tahmid, hamdalah, doa orang yang habis dapat ilmu. Ayo, alhamdulillah. Nanti ada ayatnya surat apa itu An-Naml. Kita saya kirim ke Ustaz jauh mana, tapi dikirim ke yang lain-lain. Nah kan ilmunya Nabi Sulaiman tuh awalnya burung ya. Burung kan. Kalau cerita riwayat tartib nih, tartibul kisah ya. Dengan standar tertib kisah, Nabi Sulaiman burung dulu. Nah, habis burung, kemudian dia mengucapkan tuh alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Habis itu ditambahin semut. Ya kan? Nah habis semut bersyukur lagi kan. Habis itu kemudian Ratu Saba. Habis itu burung hudhud, kemudian Ratu Saba. Artinya sebenarnya untuk bisa berdoa yang menggelegar juga tetap perlu ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu Allah Maha Kuasa sekali. Ajarin sama anak-anak. Saya senang kalau ada umatnya Nabi itu gini ya. Kita kan ngeruh masak ya. Kita ini umat yang lagi ngeruh masak dah. Temen yang hebat-hebatnya gak punya, otaknya juga pas-pasan, kesempatannya kayaknya cuma buat dia doang, ya kan? Duit apa segala semua serba limited, semua serba terbatas. Kita cuma punya satu Allah, dan Allah jadi demen banget kalau emang kita cuma punya Dia. Nah di situ saya bilang, ayo saya demen kalau ada umatnya Nabi. Ini hari apa nih? Hari Sabtu tanggal berapa nih? 22. Kan masih ada waktu nih berdoa buat jadi orang kaya banget di hari raya. Bos, kalau ngasih ponakan gopek, ini ponakan saya lagi seneng banget kalau ke rumahnya omnya seneng karena satu orang gopek. Gopek gede loh. Nah kalau ponakan sampai 200-300 udah datang, ya kali aja. Tapi kan coba kita kalau ngasih ponakan goceng, ceban. Emang makanya dia nggak cinta sama kita. GoPay itu duit cash ya. Di luar nanti hampersnya tuh sepatu ukuran dia. Ada door prize handphone gue bagi. Omnya kaya. Masih ada waktu berdoa. Dan jalan mah bu, jalan dari mana aja jalan mah beneran dah. Ntar ada orang kaya lagi bingung, oh bagi duit kemana ya gitu. Lu ada nggak sih yang bisa dibagi gitu? Terus kita pikir paling berapa gitu ya? Waktu ini bagi duit 1 miliar.
Terus apa kata dia? Terserah lu, gue mah gak usah ada, gak apa-apa tuh. Atas nama lu aja. Siapa yang bilang kita jadi gak punya duit? Ini masih ada nih waktu nih. Berdoa supaya jadi orang kaya banget hari ini. Jangan sampai hari ini malam minggir apa? Gue takut ponakan gue datang. Masih gini hari ngomongnya takut. Maka saya paling benci kalau ada orang ngomong begini. Ini asli saya benci. Kenapa benci? Maksud saya ini, aduh jadi umatnya Nabi itu omongan jangan salah. Dia gendong anaknya. Ustadz doainnya supaya anak saya nanti dapat beasiswa sekolah di Ustadz. Coba. Dia anak masih digendong. Ngomongnya mudah-mudahan anak saya nanti dapat beasiswa. Kan salah omongannya. Satu masih jauh. Kedua masa cita-citanya dapat beasiswa. Ngajar ke, mau sekolah ke, atau minimal mudah-mudahan anak saya nyantren ya. Bayar sendiri kayak apa kayak, maksudnya jangan dari awal udah mau dia miskin itu. Iya. Pak Ustadz nanti mudah-mudahan Pak Ustadz anak saya kawin sama cucu Pak Ustadz ya. Kan cakep dong ngomongnya. Nah dari sekarang untuk bu yang cakep. Dah, ntar kan buka puasa nih. Udah jalan-jalan dah. Oh ini kalau saya borong berapa? Nanti dia bilang, ya kalau semua mah 700. Iya deh, assalamualaikum. Enggak. Ntar orang pada ngeledek. Itu ada ibu-ibu nanya doang gitu. Tapi 4 hari kemudian beneran begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.